membangun Darun Nadwa di saat kepemerintahannya atau di saat mereka memegang kunci Ka'bah, yaitu dia kakek Rasulullah itu Qusay ya. Kemudian Qusay mewariskan Darun Nadwa itu kepada anak pertamanya ya, Abduddar. Nah, mereka berkumpul di Darun Nadwa untuk membicarakan langkah-langkah strategis bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad ini. Jadi 2 bulan setelah peristiwa Bai'ah Aqabah itu mereka berkumpul semua perwakilan kabilah suku Quraisy itu semua diundang ya. Jadi hampir mereka semuanya datang. Di antara mereka itu ada Abu Jahal bin Makhzum. Nah, ini pentolannya ini. Dia mewakili Bani Makhzum. Kemudian di antara mereka juga ada Jubair bin Mut'im, ada Tu'aimah bin Adi, dan Al-Haris bin Amr. 3 orang ini mewakili dari Bani Naufal dan Abdi Manaf. Ya. Jadi ini utusan-utusan mereka semua. Yang ketiga ada Syaibah bin Rabi'ah, ada juga Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan bin Harb. Nah, yang 3 ini dia mewakili Bani Abdusyam dan Abdu Manaf. Kemudian yang keempat ada An-Nadhr bin Al-Harith, mewakili dari Bani Abdiddar. Kemudian ada Abul Bakhtari bin Hisham, Zam'ah, ada juga Zam'ah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam. Ketiganya ini mewakili dari Bani Asad bin Abdul Uzzah. Kemudian ada Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Nah, 2 orang ini kakak beradik itu mewakili dari Bani Saham. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf yang mewakili dari Bani Jumah. Nah, ketika mereka hendak melakukan rapat ya, waktu melakukan diskusi tentang bagaimana cara menyingkirkan Nabi Muhammad, tiba-tiba datang seorang laki-laki asing yang mengaku dari Najd ya. Dia mengatakan ketika ditanya siapakah engkau, dia mengatakan saya adalah seorang laki-laki tua dari Najd. Saya sengaja datang ke sini untuk mendengarkan musyawarah kalian. Semoga kedatanganku ini bisa membawa manfaat buat kalian. Ya. Dalam riwayat dikatakan seorang laki-laki ini adalah penjelmaan dari syaitan. Ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa secara sanad atau secara matan hadis ini doif. Ya. Dikatakan konten dari rapat di Darun Nadwa itu telah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi di situ tidak perlu ada lagi setan masuk karena kenapa? Sudah pentolan-pentolannya setan yang ada di situ. Jadi laki-laki tua itu meminta izin untuk ikut bersama-sama mereka melakukan musyawarah. Nah, akhirnya di pertemuan dimulai ya, langsung ketika diminta pendapatnya ini sebaiknya Muhammad diapakan agar dakwanya bisa berhenti. Lalu Abul Aswad ya, Abul Aswad itu dia mengusulkan bahwa bagaimana kalau Muhammad ini kita buang saja ke negeri lain, kita asingkan dia, kita bawa pergi ya. Tapi tiba-tiba orang tua yang mengaku dari Najd itu menolak mentah-mentah pendapatnya siapa? Pendapatnya si Abul Aswad. Dia katakan, saya tidak sependapat. Kenapa? Jika engkau membuangnya ke negeri lain, apakah kau tidak memperhatikan bahwa perkataan Muhammad itu sangat manis? Dia bisa mempengaruhi orang dengan cepat ya. Dia bisa menarik hati orang dengan sangat cepat dan orang sangat tertarik dengan dia. Bagaimana jika nanti engkau buang ke negeri lain lalu dia menyusun kekuatan di sana mempengaruhi orang-orang lalu dia kembali menyerang ke Mekah. Akhirnya masuk di akal. Mereka pikir masuk akal juga ini. Akhirnya tidak jadi ya. Usulan itu ditolak oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Lalu Abu Al-Bakhtari
memberi usulan begini saja, bagaimana kalau Muhammad itu kita penjarakan, kita kerangkeng dalam penjara yang terbuat dari besi, ya, supaya biarkanlah dia mati di dalam kerangkeng itu, ya. Tapi ditolak lagi sama orang tua ini, ya. Dia katakan, bagaimana kalau kau memenjarakannya, kau mengkerangkengnya, sementara teman-temannya sudah menyusun kekuatan di kota Madinah. Pasti mereka akan datang untuk menyelamatkan pemimpinnya, ya. Sehingga usulan dari Abu al-Bakhtari ini juga ditolak. Nah, akhirnya tibalah usulan dari Abu Jahal. Apa yang dia katakan? Usulan Abu Jahal dia katakan, begini saja. Bagaimana kalau kita mengambil perwakilan dari setiap kabilah-kabilah itu satu orang pemuda yang gagah, perkasa, kemudian tangkas berkelahi, lalu kita satukan, lalu kita bunuh Muhammad itu secara bersama-sama sehingga setiap darahnya Muhammad itu terpercik, ya, terpercik ke setiap pemuda dari perwakilan suku-suku itu. Dengan demikian, jika keluarganya Nabi Muhammad ini mau membalas dendam, ya, Bani Hashim, karena kematian Muhammad, maka dia akan menghadapi seluruh kabilah yang ada di tanah Arab ini. Tentu dia tidak akan berani, ya, begitu pikirannya Abu Jahal. Karena kalau misalnya kita mengutus satu orang dari Bani ini, misalnya, ya, maka kabilah Hashim itu akan menyerang kabilah itu saja. Tetapi jika kita beramai-ramai membunuh Muhammad, ya, maka dia akan menghadapi seluruh kabilah yang ada di tanah Arab, dan itu tidak mungkin, ya. Dia tidak akan mungkin berani untuk melakukannya. Akhirnya orang tua itu langsung setuju. Dia langsung setuju dengan pendapatnya Abu Jahal. Katakan, nah, ini pendapat yang hebat, ya. Saya setuju dengan ini. Nah, akhirnya mereka menyusun rencana bagaimana membunuh Nabi Muhammad di malam hari. Setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun membawa wahyu sekaligus memberitahukan rencana jahat mereka. Nah, setelah mendapat bisikan dari malaikat Jibril, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang-siang bolong yang mana panasnya terik luar biasa, ya, tidak seperti Rasulullah, tidak seperti biasanya mau datang ke rumahnya Abu Bakar di siang-siang hari seperti itu. Beliau datang pun dengan menutup mukanya, menutup wajahnya agar tidak kelihatan, karena dia tahu bahwa ini sudah kondisi yang sangat kritis. Dia memakai cadar, ya, ditutup wajahnya, kemudian menutup kepalanya dengan kain hingga beliau tidak dikenali ketika berjalan di keramaian. Dia menuju rumah Abu Bakar dan mengajaknya berhijrah. Dalam diskusi tersebut, Abu Bakar menawarkan salah satu dari 2 unta terbaiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Rasulullah mengatakan, iya, saya akan membelinya. Jadi Rasulullah tidak mau menerima pemberian dari Abu Bakar. Kata para ulama, kenapa Rasulullah tidak menerima hadiah, padahal biasanya dia mau menerima hadiah. Para ulama mengatakan bahwa karena hijrah ini merupakan ibadah yang sangat agung, dan ibadah yang sangat agung ini Rasulullah tidak mau terima gratisan, ya. Rasulullah mau membiayai dirinya sendiri untuk ibadah yang agung ini yang pertama kali dia akan lakukan dalam kehidupannya. Lalu di rumah Abu Bakar, dia berunding dengan Rasulullah menyusun strategi bagaimana caranya untuk keluar dari Mekah tanpa diketahui oleh suku Quraisy. Jadi mereka susun strategi, nanti saya pulang ke rumah seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah itu kita akan menugaskan Ali bin Abu Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini, ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah hijrah dia masih tinggal di kota Mekah. Rasulullah memberinya waktu 3 hari setelah kepergian Rasulullah. Ali diberi waktu 3 hari untuk apa? Untuk mengembalikan barang-barang, ya, barang-barang titipan kepada Rasulullah. Jadi ini lucunya orang-orang Arab ini. Dia sangat membenci Rasulullah, tetapi kalau mereka punya barang-barang berharga seperti emas, perak, ya, itu dititipkan kepada Rasulullah karena mereka memang tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyalahi amanah, makanya dia diberi gelar Al-Amin sejak kecil. Itu mereka sudah mafhum, ya, sehingga mereka menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Barang-barang itu banyak sekali, sehingga
dalam riwayat dikatakan sampai Ali itu mengembalikan sampai habis barang-barang tersebut itu dalam waktu 3 hari. Kemudian dia menyusul berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah sedang berunding di rumah Abu Bakar, ternyata di tempat yang lain juga kaum Quraisy mempersiapkan di siang itu juga mempersiapkan rencana pembunuhannya nanti malam. Ya, ini mereka siapkan pedang-pedang, mereka mengasah setajam-tajamnya, ya, menyusun strategi bagaimana strategi pembunuhan di malam hari ini. Dan itu di backingi oleh 11 pemimpin Quraisy yang betul-betul yang betul-betul sudah siap ya, sudah siap melaksanakan tugas pembunuhan ini, melaksanakan misi pembunuhan ini. Nah, di antara mereka itu ada Abu Jahal bin Hisham, kemudian Al-Hakam bin Abil As, ada Uqbah bin Abil As, ada juga An-Nadhr bin Al-Harith, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian ada Tu'aimah bin Adi, lalu Abu Lahab pamannya Rasulullah sendiri, ya, jadi dia ikut untuk makar pembunuhan Rasulullah. Kemudian ada Ubay bin Khalaf, ada Nabi bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj, ya, ini bersaudara. Pemuda-pemuda ini, orang-orang ini sengaja mereka kumpulkan bersatu untuk rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengepung rumah Rasulullah itu setelah sholat Isya, ya. Jadi Rasulullah yang rencananya mau keluar rumah pada awal malam itu tidak jadi karena kenapa? Didahului oleh pengepungan di rumahnya. Maka Rasulullah berdiam sejenak di dalam rumahnya lalu menyuruh Ali untuk menggantikan posisinya tidur dengan memakai kain berwarna hijau. Tidurlah Ali di tempat tidurnya, Masya Allah. Pekerjaan Ali ini bukan pekerjaan ringan. Waktu itu usianya masih 22 tahun. Dan dia berani menggantikan Rasulullah di posisi yang sangat-sangat rawan sekali. Taruhannya itu nyawanya sendiri. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kecintaan Ali kepada Rasulullah sehingga dia rela menggantikan Rasulullah berbaring di tempat tidurnya. Bagaimana kira-kira kalau misalnya orang-orang yang mengepung rumahnya Rasulullah itu menyangka dia Nabi Muhammad langsung menebas lehernya. Ya, ini betul-betul taruhan nyawa, ya, tapi Ali bersedia melakukan itu demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ali mengajarkan kita bagaimana sebenarnya komitmen dan loyalitas kita kepada kepemimpinan kita, sehingga betul-betul ya melindungi jiwa pemimpin itu lebih lebih dari apapun bagi Ali pada saat itu. Ini pengorbanan yang sungguh luar luar biasa. Ya. Nah, waktu mereka telah mengepung rumahnya Rasulullah, Abu Jahal sempat berucap ya, sesumbar gitu loh, kayak kayak ngolok. Apa dia katakan? Apakah kalian ingat perkataan Muhammad ya? Waktu terakhir setelah pemboikotan, mereka pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit, lalu mereka menawarkan, wahai Ali bin Abi Thalib, sungguhnya kamu telah diserang sakit saat ini, dan kau tahu bahwa kami dan keponakanmu itu mempunyai masalah, ya, maka kami minta sampaikan kepada Muhammad bahwa apapun yang dia minta akan kami penuhi, ya, akan kami penuhi. Asalkan dia tidak melanjutkan dakwanya, tidak mengganggu kami dalam ibadah kami, tidak mengganggu Tuhan-Tuhan kami, dan begitupun dia, kami tidak akan mengganggunya dalam menyebarkan agamanya. Asalkan dia mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan kami dan tidak mengganggu kehidupan kami. Lalu dipanggillah Rasulullah oleh pamannya mengutus seorang untuk memanggilnya dan sampaikanlah, wahai anakku, di sini telah berkumpul paman-pamanmu dan mereka ingin menawarkan sesuatu. Diceritakanlah kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Maukah kalian jika ku
sebutkan sesuatu dan kalian mengikutinya, ya, kalian membacanya, yang mana ketika kalian membacanya, maka seluruh orang Arab akan tunduk kepada kalian, juga orang-orang di luar Arab akan tunduk kepada kalian. Lalu si Abu Jahal bilang gini, cuma kata, walau biar 10 kata saya juga bisa, ya. Kalau 10 kata pun saya terima. Sebutkan apa perkataan itu. Lalu kata Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah, ya. Tidak Tuhan selain Allah dan kalian meninggalkan semua penyembahan-penyembahan kepada patung berhala. Mendengar permintaannya Rasulullah langsung ketawa itu. Ketawa siapa? Si Abu Jahal dan teman-temannya ini sambil mereka berbisik-bisik, ribut. Lalu dia katakan, lihatlah orang ini mau menjadikan Tuhan kita yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja dan ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, ya. Seperti itu. Jadi dia ulang kembali itu sesumbarnya. Dia katakan, apakah kalian ingat dengan perkataannya Muhammad waktu itu, ya? Jika kita masuk ke dalam agamanya, maka semua orang-orang di Arab akan akan tunduk kepada kita dan orang-orang juga di luar Arab. Maksudnya ini maksudnya Abu Jahal bisanya itu sesumbar begitu sementara dia tidak lama lagi ajalnya akan tiba, ya. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa membunuh Nabi Muhammad pada malam itu karena tidak ada lagi celah yang bisa seekor binatang pun untuk lolos dari pemantauan mereka. Jadi sempat sesumbar seperti itu Abu Jahal, ya. Nah, Rasulullah yang sudah terjepit di dalam rumah, tidak bisa lagi karena sudah dikepung, ya, dia tidak sempat lagi keluar karena ini di luar perkiraan beliau. Ya, jadi perkiraan beliau itu beliau akan keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar di awal malam. Ternyata dia didahului oleh ke-11 pemuda-pemuda ini, ya, utusan-utusan dari kabilah-kabilah ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh Ali tenang, tidur di mana? Tidur di pembaringannya. Kemudian Rasulullah buka pintu, ya, menguak pintu, kemudian dia membaca surah Yasin pada waktu itu. Ya, dibacakanlah surah Yasin. Saya lupa apa ya. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Maka dijadikan di depan mereka itu dinding dan di belakang itu dinding dan mereka tidak sama sekali tidak dapat melihat. Lalu ketika Rasulullah sudah membacakan surah Yasin tersebut, beliau mengambil debu kemudian menaburkannya di kepala orang-orang tersebut. Ya, jadi mereka itu tidak melihat Rasulullah sama sekali. Setelah dibacakan surah Yasin ayat 9, tiba-tiba pandangan-pandangan mereka menjadi gelap. Terus kantuk hebat itu menyerang, ya. Saking ngantuknya itu sampai tangan-tangan mereka itu terkulai sehingga pedang-pedang yang mereka pegang yang tadi sudah dihunus dan diasah ini tajam-tajam itu terkulai dan jatuh ke tanah. Masya Allah, kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bagaimanapun sempurnanya penyusunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtiarnya Rasulullah, tapi terjadilah apa terjadi, terlebihnya Allah yang bertindak, ya. Jika Allah sudah ingin menyelamatkan hambanya, maka pasti akan selamat. Lalu selamatlah Rasulullah dari kepungan mereka, kemudian menuju ke rumahnya Abu Bakar. Ya. Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar, mengajaknya keluar, lalu mereka keluar melalui pintu kecil di belakang rumah menuju Gua Thur, ke arah Yaman, ke arah utara. Jadi yang mereka lalui ini karena mereka berpikir bahwa strategi yang mereka tetapkan kalau mereka ke arah mana ke arah selatan itu menuju ke Madinah dan itu jalan yang biasa ditempuh oleh penduduk Mekah ketika mau ke Yastrib atau ke Madinah sehingga mereka mengambil arah ke arah Yaman, ke arah utara. Jadi mengambil arah kebalikannya, ya. Ini mereka lakukan agar apa? Agar orang tidak menyangka kalau ternyata mereka ke arah Yaman karena pasti kalau orang-orang mengejar itu dia pasti akan mengejarnya ke arah selatan, ke arah menuju Madinah. Jadi Gua Sur itu terletak kurang lebih 6 sampai 7 kilometer dari dari kota Mekah seperti itu. Nah, di antara strategi yang ditetapkan oleh Rasulullah bersama Abu Bakar, mereka mengambil Abdullah bin Uraikid, ya,
Abdullah bin Uraikid ini sebagai guide. Guide itu yang penunjuk jalan ya. Jadi dia tahu karena yang mereka mau lalui ini bukan bukan apa bukan jalan yang biasa, bukan jalan umum yang dilalui oleh orang-orang ketika mau ke Yasrib. Dan mereka pasti akan tersesat ketika tidak mengambil seorang guide atau penunjuk jalan. Nah, Abdullah bin Uraikid ini sendiri adalah non muslim ya. Dia masih memegang agama suku Quraisy dan ini sebenarnya beresiko sekali jika jangan sampai Abdullah bin Uraikid ini berkhianat ya. Tetapi Abu Bakar tentunya tidak teledor untuk memilih orang yang mereka mau jadikan penunjuk jalan ya. Abdullah bin Uraikid ini sudah dikenal sebagai orang yang sangat amanah walaupun dia berbeda keyakinan dengan Rasulullah. Jadi mereka sudah atur bahwa nanti Abdullah bin Uraikid itu akan datang ke Bukit Sur karena mereka akan sembunyi di Bukit Sur itu selama 3 hari. Karena mungkin jadi seolah-olah mereka sudah lolos ya. Karena kalau mereka dikejar tidak didapat di jalanan, pasti orang-orang Quraisy akan berpikir bahwa dia sudah lolos ke Madinah, padahal masih ada di Bukit Sur. Nanti dalam keadaan tenang, baru mereka melanjutkan perjalanan. Maka Nah, Abdullah bin Uraikid ini diamanahkan 2 ekor untanya Abu Bakar tadi disimpan, nanti hari ketiga datang ke Bukit Sur untuk menjemput Rasulullah dan Abu Bakar agar mereka bisa pergi bersama-sama. Nah, selain itu Asma binti Abu Bakar ya anaknya Abu Bakar juga turut berpartisipasi. Jadi dia memasak makanan bersama Aisyah. Kemudian ya mondar-mandir membawakan ke gua Sur ya ke gua Sur. Jadi waktu itu dia agak kebingungan karena mau naik ke atas unta lalu membawa minuman dan makanan agak berat. Jadi waktu itu Abu Bakar mengatakan, wahai anakku, pakailah nitokmu ya, pakailah nitokmu, ikat di nitokmu agar tidak kesusahan dan orang-orang juga tidak akan curiga dengan makan yang kau bawa. Lalu kata Asma, wahai ayah, nitok saya cuma satu ya, cuma satu. Sementara yang saya mau bawa ini makanan dan minuman. Lalu kata Abu Bakar, belahlah ya, belahlah nitokmu itu menjadi 2. Maka dia menyobek nitoknya dan mengikatnya satu untuk makanan, satu untuk minuman. Maka para sahabat memberi dia gelar Dzun-Nikotain ya, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Jadi nikot itu seperti apa Bu? Seperti sabuk yang diikatkan di pinggang ketika perempuan itu mau bekerja. Nah, itu dibelah sobek menjadi 2 sehingga dia dikenal dengan dzun-nikotain. Ya, walaupun cuma sekedar sabuk atau ikat pinggang, tapi masya Allah sabuknya Asma binti Abu Bakar ini adalah sabuk yang berharga sekali yang mengawali hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dia betul cuma sekedar tali ikat pinggang, cuma sabuk ikat pinggang, tapi memiliki sejarah dan eh, apa sangat berguna dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sembarang sembarang memberi gelar para sahabat itu karena bersejarahnya ikat pinggangnya ini si Asma. Jadi itu diabadikan. Jadi Dzun Nikotain, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang agar Asma selalu dikenang dalam sejarah asbab dari nitoknya ini ya. Nah, selain Asma yang ikut berperan dalam hijrahnya Rasulullah ya tadi sudah ada Abdullah bin Uraikid, kemudian Asma binti Abu Bakar, juga Abdullah bin Abu Bakar anak laki-laki dari Abu Bakar itu sendiri. Apa yang dilakukan? Apa tugasnya Abdullah bin Abu Bakar ya? Jadi ini Abu Bakar betul-betul ini dia loyalitasnya luar biasa karena kenapa dia melibatkan semua anggota keluarganya dalam perjalanan hijrah Rasulullah. Jadi tugasnya Abdullah bin Abu Bakar ini dia menjadi mata-mata. Jadi kalau pagi malam itu dia selalu membawa informasi ke Gua Sur. Untuk apa? Karena bahaya kalau misalnya tidak ada mata-mata, Abu Bakar dan Rasulullah tidak tahu bagaimana kondisi keadaan di luar, tiba-tiba keluar melanjutkan perjalanan dan tertangkap. Maka tugasnya Abdullah bin Abu Bakar ini menjadi mata-mata. Jadi dia akan memberitahukan bahwa oh ternyata orang mencarimu ke sini, mencarimu ke sini, mencarimu ke sini sehingga mereka bisa merasa lebih aman dan tahu informasi-informasi dari pihak Quraisy. Nah, selain Abdullah bin Abu Bakar, mereka juga membawa Amir bin Fuhairo. Amir bin Fuhairo ini
budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Apa tugasnya Amir bin Fuhairah ini? Tugasnya dia adalah membawa ternak-ternaknya, ya gembalaannya, gembalaan kambingnya itu untuk menghapus jejak. Karena di padang pasir itu sangat sangat apa sangat jelas jejak-jejak kaki kuda atau kaki unta, dan orang-orang Arab itu sangat pintar membaca jejak sehingga eh, Amir bin Fuhairah ini beserta ternak-ternak itu sengaja jalan menuju ke Gua Sur untuk menghapus jejak-jejak dari Rasulullah dan Abu Bakar ya. Ini strategi-strategi yang mereka susun. Nah, kita kembali dulu bagaimana keadaan kaum Quraisy ketika melihat ketika Rasulullah sudah meninggalkan rumahnya ya. Akhirnya ketika mereka sudah tersadar dari ya kantuknya dari apanya, mereka menganggap bahwa ini sudah saatnya untuk menyerang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad lalu membunuhnya. Akhirnya mereka mendobrak rumah Rasulullah, nanti mereka hanya menemui Ali ya. Tidak disebutkan dalam sejarah apa yang mereka lakukan kepada Ali setelah dia mengetahui bahwa tidak ada lagi Rasulullah dalam rumah itu karena mereka sudah menggeledah ke sana kemari tapi tidak menemukan Rasulullah. Maka mereka mengatakan mari kita mencari ke rumah-rumah yang lain, ke rumah sahabat-sahabatnya. Lalu mereka menuju ke rumahnya Abu Bakar. Nah, ketika tiba di rumahnya Abu Bakar, mereka menggedor dan keluarlah Asma binti Abu Bakar. Ketika ditanya, Asma mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Akhirnya karena kesal si Abu Jahal, Asma binti Abu Bakar ini digampar sampai dalam kisah disebutkan itu antingnya itu terlepas, terlempar gara-gara kerasnya tamparan dari Abu Jahal. Akhirnya karena mereka sudah panik ya, tidak tahu kemana ini Rasulullah, mereka akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah maka akan diberi 100 ekor unta, baik itu Rasulullah hidup ataupun mati. Ya. Nah ini 100 ekor ini kalau kita konversikan ke dalam, kalau misalnya satu ekor unta harganya 32 juta, bisa kali 100 itu miliaran, Bu ya. Siapa yang tidak tergiur waktu itu, dan unta itu termasuk alat transportasi yang elit lah pada saat itu ya. Sehingga orang berbondong-bondong untuk mengikuti sayembara ini. Rasulullah yang yang sudah tiba di Gua Sur, Masya Allah, ada hal yang luar biasa dari diri Abu Bakar ini ketika dia masuk ke dalam Gua Sur, dia larang itu Rasulullah masuk duluan. Dia masuk dulu, kemudian dia mengeluarkan semua binatang-binatang berbisa, kan ada lubang-lubangnya. Di situ ada lubang-lubangnya, ada lubang kalajengking, ada lubang apa, itu dibersihkan semua lubang-lubang ditutup dulu. Ketika gua itu sudah bersih, baru dia mempersilahkan Rasulullah untuk masuk dan beristirahat di dalam gua tersebut. Nah, dikisahkan waktu itu karena guanya cukup sempit dan Rasulullah lelah mau berbaring, maka Abu Bakar menyiapkan pahanya untuk ditiduri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam kisah disebutkan ujung-ujung kakinya itu Abu Bakar sempat menyentuh lubang yang tidak tertutup ya, lubang kalajengking, sehingga kakinya tersengat oleh kalajengking tersebut. Tapi karena tidak ingin membangunkan Rasulullah dan tidak ingin mengganggu tidurnya, ditahannya rasa sakit yang terus menjalar ke atas akibat racun berbisa dari kalajengking itu. Saking kuatnya dia menahan rasa sakit itu sampai-sampai tidak terasa air matanya keluar ya, dan mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun kemudian bertanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menceritakannya. Lalu Rasulullah berdoa mengusap bekas gigitan itu, dan Masya Allah Abu Bakar langsung sembuh dari sengatan tersebut ya. Mereka bersembunyi di Gua Sur. Betul-betul ini Abu Bakar ketika bersama Rasulullah, dia betul-betul menjadi orang yang menjaga keseluruhan ya, menjaga keselamatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini bisa selamat sampai ke Madinah betul-betul dengan keadaan yang baik-baik saja. Kegembiraannya bisa menemani Rasulullah itu sampai membuat dia menangis. Bahkan Aisyah pernah meriwayatkan bahwa saya tidak pernah melihat ayahku menangis karena gembira selain ketika Rasulullah mengajaknya berhijrah ke
ke Madinah. Dan banyak sahabat sebenarnya menawarkan diri mau hijrah ke Madinah. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Berapa kali dia katakan, ya wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menemanimu dalam hijrah nanti, karena Umar bin Khattab merasa bahwa dia pantas mendampingi Rasulullah karena dia memiliki kekuatan dalam berkelahi ya, dalam berperang ya, dia juga tinggi, gagah, perkasa dan bisa berasa bisa melindungi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah mengiyakan. Karena ternyata Rasulullah lebih lebih memilih untuk Abu Bakar yang menemaninya berhijrah. Nah, di dalam Gua Sur karena ini orang sudah kasak kusuk di kota Madinah mencari Rasulullah, akhirnya ya namanya orang-orang yang memang sudah terbiasa hidup di padang pasir, artinya tercium juga mereka mengejar Rasulullah bukan hanya di jalan menuju ke Madinah yang jalur yang biasa dilalui oleh orang, tapi mereka juga pergi ke arah selatan, ya. Karena mereka berpikir ini kok tidak dapat sudah kalau kalau diperkirakan mereka jalan itu belum terlalu jauh, tapi kita tidak melihat tanda-tanda sedikit pun bahwa Muhammad dan rombongannya itu lewat di sini. Ya, jadi akhirnya mereka juga mencari ke arah belakang. Dan betul mereka tiba di Gua Sur ya. Jadi letaknya Gua Sur itu agak ke bawah sampai-sampai sudah berdiri di depannya Gua Sur. Maka Abu Bakar sempat berucap, seandainya salah seorang dari mereka ini menengok ke bawah, pasti mereka akan melihat kita dan ini wajahnya itu Abu Bakar sudah pucat pasi. Kenapa? Yang dia pikirkan ini bagaimana ini kalau Rasulullah tertangkap ini, ya. Sudah gemetar, sudah keringat dingin, pokoknya sudah pucat pasi dan Rasulullah tahu keadaannya, keadaan Abu Bakar seperti itu. Lalu katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama bersama kita. Eh, dalam riwayat dikatakan bahwa sebagian ulama mengatakan adapun hadis-hadis tentang mereka tidak tidak menemukan Rasulullah karena tiba-tiba ditutup itu guanya dengan laba-laba ya, jaring laba-laba, atau ada yang mengatakan ada ada burung bertelur di depan gua ya, seperti itu. Itu adalah hadis-hadis doif ya. Eee, yang benar adalah tidak ada sama sekali. Mulut gue itu terbuka terbuka. Cuma memang agak tersembunyi di bawah sehingga mereka tidak tidak melihatnya dan akhirnya Rasulullah, selamat ya, selamat dari, pengejaran orang-orang tersebut. Nah, akhirnya setelah 3 hari mereka meninggalkan kota Mekah dan sembunyi di Gua Sur ya. 3 hari mereka di situ. Jadi 3 hari itu Asma bolak-balik bawa makanan, 3 hari juga itu Abdullah bolak-balik membawa kabar berita ya. Nah, setelah 3 hari barulah eh, Abdullah bin Uraikid itu datang membawa unta yang dititipkan oleh siapa? Abu Bakar. Lalu mereka keluar dari Gua Sur, lalu melanjutkan perjalanannya ya. Waktu mau berangkat di tempat yang agak tinggi, Rasulullah itu berhenti. Lalu dia memandang, bagaimanapun sedih ya, sedih. Sedih sekali. Kota yang banyak sekali kenangannya. Kota di mana dia menikah dengan Khadijah, kota di mana dia bersama dengan paman-pamannya, dengan kakeknya, dengan kenangan dengan ayahnya, kenangan dengan ibunya maksud saya. Itu terputar semua di otaknya Rasulullah ya. Sehingga dia berhenti sejenak dan memandang kota kelahirannya lalu berucap, "Sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu." Itu diucapkan Rasulullah dengan suara yang sangat lirih, senduh sekali ya, menandakan bahwa beliau sangat sedih meninggalkan kota Mekah pada saat itu. Lalu mereka berangkat dengan jadi mereka berempat ya, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraikid yang penunjuk jalan itu, kemudian Amir bin Fuhairo yang budaknya Abu Bakar yang dia merdekakan. Jadi mereka pergi berempat menempuh jalur pantai ya. Jadi dia mengambil jalur pantai, jalur yang berlawanan dengan arah arah yang biasa orang-orang Quraisy tempuh ketika ke Yathrib. Jadi mereka ke arah selatan, arah yang berbeda, menempuh jalur pantai. Setelah itu mereka mengambil arah selatan menuju ke Yaman, lalu berputar ke arah barat menuju ke pesisir. Ya. Setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dijejaki orang,
tembus kalau kita tembus jalan porosnya begitu ya, ketemu jalan poros. Sampai di situ mereka lalu menuju ke utara dari pinggir-pinggir pantai Laut Merah ya. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Madinah, mereka bertemu dengan seorang pengembala kambing. Nah, waktu itu tengah tengah terik matahari, terik sekali. Rasulullah dengan sudah sangat kepayahan, ya mungkin juga sudah persediaan mereka yang dibawakan oleh Asma itu sudah berkurang, kantung-kantung minuman itu sudah kering ya. Terik matahari, Rasulullah nampak kepayahan, mereka bertemu dengan dua batu lempeng, kemudian Abu Bakar menyatukan batu itu, dia berdirikan, dia tumpukan batu yang satu ke batu yang lainnya sehingga agak terlindung dari matahari. Lalu dia dibersihkan ya. Dibersihkanlah batu yang datar, kemudian dia menyuruh Rasulullah untuk beristirahat. Ya Rasulullah, istirahatlah. Saya akan berjaga-jaga di sekelilingmu ya. Yaitu Abu Bakar tidak memperdulikan dirinya, walaupun dia sebenarnya juga lelah sekali karena bersama-sama aja kan dengan Rasulullah berjalan di padang pasir, tapi dia lebih mengutamakan Rasulullah ketimbang dirinya. Ketika Rasulullah tidur, dia melihat seorang anak-anak pengembala kambing itu datang dari arah yang agak jauh dan minta ikut berlindung di situ ya, di batu yang dia sudah tumpukan. Dia minta berlindung, lalu dia katakan, wahai anak, kambing siapakah yang kau gembala? Katakan, saya menggembala kambing salah seorang dari penduduk Yasrib. Lalu dikatakan, apakah dia memiliki susu? Bilang iya. Apakah kami bisa memintanya? Bisakah engkau membagi susunya? Dia katakan iya. Lalu Abu Bakar menyuruh membersihkan puting susu kambing itu, membersihkan pelatarannya, membersihkan tempat untuk memerah susu, lalu diperahlah ya, lalu dia membawakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu dibawakan Rasulullah masih tertidur, jadi Abu Bakar tunggu di situ sampai Rasulullah bangun, kemudian menyerahkan susu kambing tersebut. Nah, sampai hilang haus dahaganya, mereka langsung melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad di perkemahannya. Nah, waktu mereka tiba di perkemahan Ummu Ma'bad, mereka perbekalan mereka pun sudah habis. Lalu dia katakan, wahai Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki sesuatu di tendamu? Kata Ummu Ma'bad, jika aku memiliki sesuatu, aku tidak mungkin tidak menjamu kalian ya. Tapi aku tidak memiliki selain apapun, apalagi sekarang musim paceklik, kering sekali. Kambing-kambingku pun tidak mengeluarkan susunya dan mereka sangat kurus-kurus. Lalu kata waktu itu Rasulullah melihat di sudut-sudut ada seekor domba yang kecil. Lalu dia katakan, wahai Ummu Ma'bad, apakah domba itu memiliki susu? Dia katakan, tidak ya, tidak, dia tidak memiliki susu. Lalu dia katakan, bolehkah aku izin untuk memerah susunya? Jadi Ummu Ma'bad ini agak heran-heran, sudah dikasih tahu bila tidak ada susunya, masih juga dia minta izin memerah susunya. Jadi Ummu Ma'bad berkata begini, perahlah jika ia memiliki susu. Kalau bahasa kita itu, coba Mi kalau tidak percaya, gitu ya. Coba Mi kalau tidak percaya. Jadi dia katakan, perahlah jika dia memiliki susu ya. Itu bahasa sindiran karena sudah diberitahukan bahwa tidak ada airnya itu. Akhirnya Rasulullah memerah susu sapi tersebut dan masya Allah keluar sangat lancar. Jadi dia meminta wadah kepada Ummu Ma'bad dan memenuhkan semua wadah-wadahnya, wadah-wadah yang ada di situ. Lalu dia minum, dia memberikan juga kepada Abu Bakar minum sampai kenyang, sampai puas-puas. Dia juga memberikan kepada Ummu Ma'bad untuk diminum. Ya, kemudian disimpankan juga untuk suaminya Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad senang sekali hatinya melihat ternyata kambingnya bisa diperah ya. Akhirnya ketika Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan, datanglah suaminya Ummu Ma'bad ya. Dia melihat, "Tuh, kenapa ini tiba-tiba ada susu, padahal kambing-kambing kita tidak satu pun yang memiliki susu. Tidak satu pun yang bisa menghasilkan susu karena keringnya pada waktu itu memang masa paceklik." Lalu Ummu Ma'bad menceritakan ya, dalam sebuah riwayat itu panjang sekali ya, panjang, nanti saya coba carikan.
dia menggambarkan tentang Rasulullah, fisiknya Rasulullah itu ya, dan perkataan Ummu Ma'bad ini yang banyak betul di-share oleh para ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang kondisi fisik Rasulullah ya. Mulai dari alisnya, bola matanya, rahangnya, tinggi tubuhnya, kulitnya, itu digambarkan semua Ummu Ma'bad dengan jelas, dengan gamblang sekali ya, dengan gamblang sekali. Di slide ada tetapi itu tidak lengkap ya, karena panjang sekali penjelasan Ummu Ma'bad tentang Rasulullah sampai ke gigi-giginya itu disebutkan semua, alisnya yang tertaut rapi, tubuhnya tinggi, ya, lehernya bagus, eh, tubuhnya itu proporsional, digambarkan oleh Ummu Ma'bad. Maka kata suaminya, seandainya saya mendapati dia, maka sungguh aku akan menjadi pengikutnya, ya. Aku akan mengikuti apa kepercayaan apa yang dia ikuti. Nah, eh, hadiah 100 onta itu tersebar ke seluruh kota Madinah. Akhirnya banyak yang tergiur. Nah, salah satu di antaranya itu adalah Surokoh bin Malik bin Jutsum. Jadi lihat kronologisnya tadi ibu-ibu ya, kejadian-kejadian apa yang dialami Rasulullah di jalan ya. Pertama dia bertemu dengan pengembala kambing, kemudian dia bertemu dengan Ummu Ma'bad ya. Dan terakhir dia bertemu dengan Suraqah bin Malik. Nah, waktu itu Suraqah bin Malik ini Suraqah bin Malik Ju'zum. Dia memiliki banyak anak buah ya. Nah, suatu hari dia duduk-duduk, kemudian dia menerima laporan dari anak buahnya. Dia katakan, saya melihat dari arah sana ada rombongan yang jalan. Saya khawatir, saya curiga itu rombongannya Muhammad ya. Walaupun sebenarnya siapa Soroko ini sudah tahu bahwa kayaknya Muhammad ini, tapi dia pura-pura mengalihkan perhatiannya anak buahnya karena kenapa dia mau dapatkan ini 100 onta ini sendiri ya. Dia mendapatkan 100 onta ini sendiri. Dia katakan, ah bukan itu, saya sudah lihat tadi itu, dia bukan Muhammad, dia usah dihiraukan itu ya, dialihkan. Oh iya sudah kalau begitu. Nah setelah pergi, lalu dia manggil budaknya untuk mempersiapkan tombaknya dan kudanya. Lalu dia pergi mengejar Muhammad ke arah yang disebutkan orang tadi dan betul dia dapati. Dari jauh dia sudah pasang tombaknya. Begitu dia melemparkan tombaknya, kaki kudanya itu tersungkur ya. Tersungkur jatuh itu kaki kudanya. Lalu dia heran, kok bisa begini? Ini kuda saya ini kuda kuda pilihan ya, kuda pilihan. Dia sudah terlatih di padang pasir dan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kuda saya tersungkur sampai terbenam kakinya ke dalam pasir ya. Akhirnya karena dia agak bingung-bingung karena kebiasaannya orang-orang Arab itu adalah azlam ya, mengundi nasib, maka dia keluarkanlah anak-anak panah kecilnya yang bulu-bulu kecilnya itu, kemudian dia undi, kejar atau tidak, kejar atau tidak. Setiap keluar anak panahnya itu pasti mengatakan tidak, jangan kejar ya, jangan kejar. Biasanya orang-orang Quraisy itu sangat patuh dengan azlamnya itu ya, sama pengundian nasibnya. Kalau kalau misalnya mereka mau melakukan perjalanan, kemudian dia undi ya, diundi pergi atau tidak. Kalau keluar tidak, dia tidak akan pergi itu. Karena kalau dia melanggar pasti ada sesuatu yang terjadi di jalan. Mereka percaya itu. Nah, kalau keluar kata pergi, baru mereka pergi. Karena mereka yakini bahwa ketika dia ikuti azlamnya itu, dia pergi maka akan membawa banyak rezeki untuk mereka, banyak kebaikan untuk mereka. Nah, seperti inilah Suroko. Jadi dia ceritanya meminta petunjuk ini, apakah saya kejar lagi atau tidak. Ternyata yang keluar tidak, jangan kejar. Dia bilang, salah ini, tidak ini. Kejar ini, kejar. Ya, jadi azlam itu kesyirikan. Kemudian dia tidak percaya, baru-baru itu dia tidak percaya, dia pakai tauhidnya karena tidak percaya tentang kesyirikan. Jadi dia syirik di atas kesyirikan. Ya. Dia tidak percaya karena kenapa? Karena nafsunya mau menguasai 100 onta ini. Akhirnya dia naik lagi ke kudanya, kemudian dia ambil lagi tombaknya itu, dia sudah semakin dekat dengan Rasulullah. Begitu dia mau lemparkan tombaknya, tersungkur lagi kaki kudanya untuk kedua kalinya. Oh, tambah heranlah dia. Dia undi lagi. Dia undi lagi. Nah, sama, keluar, jangan kejar. Nah, tapi dia ingkari lagi. Ingkari. Kemudian dia naik lagi ke kudanya dan semakin dekat dengan Rasulullah dan tersungkur lagi untuk ketiga kalinya. Sudah dekat sekali ini. Akhirnya dia menyadari, lalu dia berteriak, dia katakan, tenanglah, aku tidak akan berbuat
apapun terhadap kalian, ya. Aku tidak akan berbuat apapun terhadap kalian. Akhirnya setelah mengatakan begitu, kudanya bisa berdiri lagi dan bisa berjalan dengan baik. Akhirnya dia menemui Rasulullah dan mengatakan, bisakah engkau menuliskan sesuatu untukku? Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu saat nanti kau akan dipakaikan gelang-gelang dari Persia, ya, gelang-gelang dari Persia, dan ternyata betul ketika Persia itu sudah dimenangkan, maka Suraqah menagih janjinya dan dia diberikan gelang-gelang ini. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Akhirnya Ma'bad pulang, ya. Suraqah pulang kembali, kemudian tadi Rasulullah sempat berpesan bahwa jangan engkau sampaikan kepada siapapun tentang keberadaan kami, ya. Akhirnya Suraqah ambil jalan pulang, dia sambil setiap orang yang mau menuju ke arah situ untuk mengejar Rasulullah, dia selalu mengalihkan perhatiannya. Dia katakan, pulanglah kalian. Aku sudah menelusuri tempat ini dan aku tidak menemukan sama sekali keberadaan Muhammad. Sehingga akhirnya mereka kembali ke kota Mekah dan tidak jadi mengejarnya, ya. Nah, di jalan juga ini terakhir ya Bu ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Rasulullah juga bertemu dengan Abu Buraidah dari Bani Sahm yang membawa 80 keluarganya. Awalnya juga Abu Buraidah ini berniat untuk mencari Rasulullah karena tergiur dengan 100 onta. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah dan dia didakwahi oleh Rasulullah, akhirnya dia ikut masuk Islam bersama 80 anggota keluarganya. Jadi saya kira demikian untuk malam ini karena saya masih ada pekerjaan juga, tidak bisa sampai 9:30, jadi waktunya dibagi-bagi supaya dapat semua. Kalau ada pertanyaan silakan 1, 2. Saya kembalikan kepada MC. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Umi atas penyampaian materinya. Baik, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Ya Umi. Ya, silahkan. Ya Umi, syukran jazakillah khair. Mengenai postur-posturnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Umi, cocok itu Mi, Rasulullah itu perutnya six pack, terus tapi pernah Kak dengar untuk sahabatnya Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu pernah Kak baca katanya perutnya itu buncit Umi. Siapa Itu Ali? iya Umi. Yang ini salah atau bagaimana ya Umi? Syukran jazakillah khair Umi. Baik, kalau untuk sahabat-sahabat itu saya belum pernah dapatkan, tapi mungkin ada bukunya khusus ya. Tapi saya pribadi tidak pernah mendapatkan mengatakan bahwa Ali perutnya seperti ini. Tapi kalau Rasulullah itu memang gamblang disebutkan, ya, gamblang disebutkan perutnya rata, ya, telinganya seperti ini. Insya Allah saya akan carikan di buku The Great Story Muhammad, di situ lengkap. Saya akan sharekan ke grup nanti bagaimana perkataannya Ummu Ma'bad. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain yang pernah saya baca itu seperti Abu Bakar, ya. Abu Bakar tuh orangnya kecil, kurus, ya. Sampai kalau dia pakai sarung kedodoran terus. Ada juga sahabat yang kecil sekali betisnya, ya. Si siapa? Abdullah bin Mas'ud, seperti itu. Kalau Ali sendiri saya belum pernah dapatkan perkataan bahwa perutnya buncit, tapi kalau saya secara logika ya sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang rajin memanah, rajin berkuda, kemudian rajin berperang, ya. Tidak mungkin ada yang seperti itu, apalagi ketika Rasulullah sudah mengatakan, ya, bagaimana jeleknya orang-orang yang seperti itu, memelihara kegemukan dan berperut buncit. Kalau kita mendapatkan seperti itu sebaiknya diteliti dulu dari mana sumbernya, ya. Kalau misalnya dia bersumber dari buku yang bisa kita bisa pertanggungjawabkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ya mungkin jangan dipercaya 100% dulu. Seperti itu. Tapi kalau untuk fisik Rasulullah saya bisa menjamin bahwa itu adalah hadis yang sahih diceritakan oleh Imam Ma'bad.
Gitu ya Bu Makfiro. Na'am, syukran jazakillah khair Umi. Afwan. Baik, selanjutnya ada lagi kan? Saya mau bertanya Umi, kalau tidak ada yang Ya, bertanya. silakan. Ini Umi, tadi yang kisahnya itu yang Rasulullah mau sebelum beliau meninggalkan rumah itu ada yang dia baca surah Yasin Iya. supaya tidak dilihat kabur. Nah, saya sempat berpikir mungkin ini filosofinya ada orang yang taruh ayat Quran diselipkan di rumahnya sebab kepercayaannya itu katanya supaya tidak dimasuki pencuri. Padahal itu syirik. Syirik itu kan saya bertanya itu syirik atau bagaimana? Mungkin dia pernah dengar kisahnya Rasulullah begini-begini sehingga dia melakukan begitu. Padahal itu mungkin syirik ya atau bagaimana Umi? Syukron. Pertanyaannya bagus ya. Itu bukan cuma di rumah, saya sering lihat, tapi orang-orang pun kadang seperti ini. Nanti kalau ada polisi, ya, ini yang paling aneh. Yang aneh saya rasa, nanti kalau ketemu polisi baca aja ini, ya. Ya dia baca itu Yasin yang dibaca oleh Rasulullah. Nanti kamu insya Allah bebas dari razia. Ayat-ayat Al-Quran itu diperuntukkan untuk kebaikan, bukan untuk manipulasi. Dan tidak semua Allah berikan mujizat-mujizat itu kepada sembarang orang ya. Allah berikan cuma kepada para nabi dan rasulnya. Jadi kalau ada pun orang-orang yang seperti ayat-ayat Al-Quran dibungkus-bungkus di kain, itu tidak murni ya. Jadi itu bisa kerjasama dengan syaitan ya, atau tukang sihir dan lain-lain sebagainya. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Untuk berzikir itu boleh, tapi mempergunakan ayat-ayat Quran untuk hal-hal seperti itu, misalnya terlepas dari polisi walaupun kita melanggar, atau melindungi rumah dari pencuri dan lain sebagainya, itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Kalau wirid-wirid, ya, karena wirid-wirid yang dibacakan pagi, sore, malam itu